soalnya. Sama, itu Iya dia kan? yang bikin. Kita kan taunya dia user assassin Benedetta, Link, Lancelot. Ada cowok, let's see. Let's see ya, tapi ini dia dari game yang kedua pasti ya, masih di match yang pertama antara Aura Blaze berhadapan dengan EVOS Icon. Ya, dan seperti biasa di awal pastinya ya untuk start ke arah buff-nya dulu dari kedua jungle dan purple buff yang menjadi pilihan utama nih dari Link. Sebenarnya banyak user Link juga yang coba start ke arah orange sehingga nanti di turtle masih punya purple, tapi menurut aku masih fine sih kalau emang mau start purple juga. Iya, tapi sejauh ini masih belum terjadi adanya satupun kerusuhan ya, karena semenjak akhir-akhir ini kita lihat kayak udah mereka nggak secure aja. Bahkan kalau misalkan emang start di orange dulu, rata-rata kayak god lane-nya bantuin dulu. Tapi udah ada rotasi juga nih yang terlihat, di mana 3 member dari Aura menuju ke arah top lane-nya. Ini dari Itu top lane-nya ya, yang aku lagi ngeliat saja berapa purify dari EVOS Icon, dan mereka cukup respect juga. Bajan nggak boleh sampai diangkat kena Fatal Link, dia punya purify. Psychos juga masih punya purify untuk bisa mengganggu nantinya. Iya. Jadi ini Brands yang harus memang benar-benar bisa dijaga juga. Tapi sejauh kita melihat memang untuk di early-nya ya, ini Melissa adalah hero yang cukup dalam dari sisi pemberian damage. Kan dia punya Muddles. Jadi hitungannya bakal ada 2 marksman yang nge-hit ke satu target yang sama. Ih, sebel banget gak sih lihat Bransnya kecicil ya kan. Sedangkan Fajri udah tinggal sepertiga lagi. Iya, Di heal terus. Dia cuma lempar Muddles-nya tuh, lempar Muddles. Dulu bahkan lebih enak ya, lempar Muddles kalau memang gak ada target kita mundur 2 second doang untuk cooldown-nya. Iya, dan memang Melissa sendiri buat aku memang hero yang strong banget sih di landing-nya. Dia strong. Bahkan aku bisa bilang satu item cukup loh. Windtalker, dia itu udah bisa ikut team fight. Tapi masih cukup underrated ya untuk saat ini. Masih underrated. Gue gak tau kenapa, tapi harusnya kita bakal melihat sering lah di sini. Buat Harusnya. Melissa. Karena dia team fight oriented juga hero. Ya, apalagi melawan dengan hero-hero yang kita lihat berkumpul ya. Tapi kali ini di mana Turtle yang pertama juga udah muncul di arah bawah. Dengan adanya sebuah pergerakan, tapi lihat Versik. Dengan adanya sebuah wave dragon berhasil untuk kepanis kepada seorang fan-nya. Masih ingin lebih, di mana Versik ternyata masih dipukul mundur aja. Karena Okta juga udah bersiap, tapi Seikot mencoba untuk menahan damage yang diberikan 2 member sekaligus dari Aura Blaze. Gak cukup seperti ini, Seikot masih terlalu tebal juga. Tuh di atas seru banget tuh. Yes, dan bahkan ternyata di top lane sebuah Fatalingnya juga berhasil untuk dikonekin lagi, dibalas lagi dari Fataling, tapi Hijume harus tumbang 1 tukar 1 sejauh ini. Dan bahkan Turtle-nya juga masih dicuekin aja. Iya, dan nggak terburu-buru sepertinya dari Versik mendapatkan satu purple buff Wave Dragon dan coba untuk mundur masih bisa survive. Wow, itu keunggulan banget ya. Link nggak dapetin purple buff buat di early, berarti adalah keuntungan untuk di gold lane ataupun di XP lane. Mereka bakal lebih free untuk arah dari gankingan. Wow, Ini di press abis loh ini. asli dia bahkan mau maju aja langsung Wave Dragon. Tadi udah 2 kali versi kalian Wave Dragon hanya untuk kepada seorang fan sendiri aja. Dimana kita tahu dari seorang Link sendiri sebagai assassin, ini benar-benar tercounter banget dengan adanya counter seperti Wave Dragon yang punya Versik. Tapi lihat bahkan orange buff-nya udah coba untuk di-invade Fan. Ini cukup struggle ya di early game. Bener banget, dan Fataling sepertinya ke arah yang salah ya, dan akhirnya satu informasi langsung diberikan pasti untuk teman-teman EVOS lainnya. Tidak ada Fataling, banyak banget move yang bisa dilakukan karena Turtle juga udah mulai di start sama Versik. Wow, ini kerugian banget ya buat Aura Blaze. Banyak banget celah yang bisa diambil oleh EVOS Icon. Top lane-nya ini selalu di pressure secara habis-habisan. Yes, dan bahkan Brands kali ini juga nggak butuh recall ya. Tapi ternyata Turtle yang pertama berhasil secure. Tapi Van kali ini bakal coba untuk memberikan sebuah damage karena depan nggak punya purple buff, energinya habis. Itu 4 orang loh ke atas. Iya, bahkan nggak ada inisiasi berlebih lagi. Ternyata satu buah recall-nya berhasil untuk tercancel dan Van-nya harus mundur saja. Tapi lihat dari emblemnya. Iya, Electro Flash untuk Brands dengan movement speed dan juga physical attack tambahan ini. Pressure yang habis-habisan diberikan juga Bajan, bahkan dia punya efek-efek heal yang banyak dari talentnya kalau kita lihat. Tapi lihat sebuah Fatality juga udah mulai connect, tapi Soulblade terbuka, tapi Cold Altar yang sudah di-copy juga dari seorang Hijume yang berhasil untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Psychos menuju di arah terdepannya, dan bahkan sebuah Demonic Force. Kimura gak bisa lagi untuk melakukan Demonic Force karena gak ada satupun hal yang men-trigger hal tersebut. Tapi lihat pergerakan dari EVOS yang cukup disiplin, gak mau terlalu over membuat mereka harus mundur terlebih dahulu. Tapi lihat Van-nya diturunin lagi dan Wave Dragon. Lagi-lagi ada seorang Versik berhasil untuk menumbangkan Van untuk kedua kalinya. Waduh, ini bedanya 3 level ya untuk perbedaan jungle. Jujur ini berat banget pastinya untuk Link sendiri. Karena kalau kita lihat di top lane juga, EVOS memenangkan landingnya. Jadi otomatis jungle-nya udah ke pressure.
Landing goldnya menang juga. XP-nya pasif. Ini berat banget untuk Aura sih. Iya. Wah. Hampir gak ada target ya buat Aura Blaze kali. Ya. Karena mau target yang mana? Kalau target ke arah dari si Versi, dia tebel banget. Iya, wah itu dia. Lagi-lagi Way of Dragon-nya berhasil untuk menemukan seorang Okta. Begitu pun ada laba-laba, Cult Altar sudah dibuka. Lihat, Fan bakal coba untuk recall tapi masih bisa selamat. Tapi Fajri dalam ancaman. Kali ini satu hit terakhir lagi dan Seikot berhasil untuk mengeksekusi seorang Fajri di arah atas. Bahkan nggak ragu untuk melakukan dive in ke belakang turret, Om. Wah. Ya wah. ini udah terlihat terlalu tersnowball untuk EVOS Icon. Dimana mereka punya kan, mereka bisa kumpul 5 loh. Karena kan mereka punya Estes juga. Dari sisi itemnya tadi aku ngeliat ya, berarti dia dapetin Windtalker di bawah menit yang ketiga. 2 menit 50 detikan. Dan itu bahaya banget. Dan dia bakal menuju ke Berserker Fury sebentar lagi. Jadi damage-nya di sini sebenarnya udah berkali-kali lipat. EVOS Icon mereka udah siap untuk melakukan teamfight. Iya, dan bahkan lihat Demonic Force udah ke-trigger juga. Di mana ada heal lagi dan lagi dari Bajan yang mencoba untuk menyelamatkan. Tapi kontes di arah Purple Buff ya, satu Retribution. Dan akhirnya Fan berhasil untuk men-secure ke arah Purple Buff tersebut. Iya, memang dipaksa sih untuk dapetin retri dan secure ke arah objektif lain. Yaitu Turtle yang sekarang lagi diambil sama Versik. Dan lagi-lagi ya, kalau kita lihat perbedaan ya, dari Fans dan juga Versik. Ini susah banget untuk dikejar. Karena masih terlampau hampir sekitar 3 level ya kurang lebih. Walaupun XP-nya udah mau naik juga. Dan ya udah mulai bertukar nih dari EVOS. Dari gold 10-nya udah mulai turun ke arah bawah untuk mencari objektif selanjutnya. Ini Bajan bucinin Brans terus ya. Dari tadi gak dilepas-lepas loh. Iya. Digandeng terus ya. Diganding terus. Berserker Fury udah jadi di bawah nih. Wah. Ini gimana cara stop buat Melissa yang kita tahu ini adalah hero yang ya damage-nya bisa berkali-kali lipat. Dia pakai Berserker Fury. Itu mungkin damage yang pertama 1000 misal ya. Yang keduanya 1250 tuh yang kena dari Madosnya dia. Wah, Lebih banyak. bahaya banget ya. Tapi kali ini perfect match menuju ke arah depan dengan ada sebuah Fataling menuju ke arah seorang berhasil Altar. dituju. Tapi lihat dengan ada sebuah Tempest of Blade juga Hijume. Ada Cloud Altar yang sudah mulai terbuka dan bahkan berhasil di dalam Blessing. ancaman dengan ada sebuah Debug Force yang sudah tertrigger juga. Kimura berhasil untuk memberikan satu buah Versik. damage dan ternyata kali ini berhasil untuk ditumbangkan. Iya, dan kali ini Versik yang datang sebenarnya agak sedikit terlambat, namun laba-laba yang Wah. menjadi incaran. Wave Dragon-nya di commit dan killing spree untuk Versik. Wow ya. Segitu banyaknya resource untuk menumbangkan seorang Brans aja. Ini gimana Om? Iya. Kelemahannya dari berasal dia enggak bawa Purify yang kita tahu Iya. memang karena dia adalah marksman, dia pengen memaksimalkan untuk damage-nya dengan Inspire. Tapi itu masih bisa dicari. Mungkin kalau memang fokus dari laba-laba bisa dapetin Brans. Hal seperti tadi masih bisa terjadi. Iya. Cuman dan- ya kalau memang kalau altarnya di momen yang tepat juga dan kalau altar dari bisa dibuka dari si Okta juga pas, tim fight-nya menurutku masih cukup berimbang nantinya. Tapi Aura Blaze mereka tertinggal level, ini dia yang paling penting. Ketinggalan level, ketinggalan item. Fun dan another Wave Dragon. Fun-nya tumbang lagi, langsung disiksa habis. Tidak dikasih kendor sama Versik. Itu mau recall ya, dikejar. Karena benar-benar komunikasi dari EVOS Icon pastinya juga yang membuat seorang Fan-nya ketahuan. Tapi Demon Hunter Sword yang sudah diamankan. Assassin. Fall off di awal 031. Cukup sulit sih untuk Aura Blaze harusnya. Tapi Lord yang pertama sekarang sudah muncul. Wait, laba-laba mencari vision kali ini Brans yang menjadi target. Fataling bersama dengan Flicker yang masuk dengan Demonic Force. Masih ada altar dan masih ada blessing dari Estes-nya. Masih bisa bertahan sepertinya namun Brans langsung ditumbangkan. Masuk dari versi kali ini di bagian depan. Masih ada Psychot juga yang bisa menahan dan masih bisa mundur. Yes, dan bahkan tadi sebuah Dragon kepada seorang laba-laba ya. Mencoba untuk memukul mundur saja, belum ada follow up yang berlebih lagi. Tapi itu targeting yang harus dilakukan oleh teman-teman dari Aura ya. Dengan adanya Brans yang dari tadi kita lihat memang menjadi target operasi bagi laba-laba. Mengingat seperti apa yang Om Awa udah bilang juga, dia bawanya Inspire, dia nggak punya escape ability Fun. lagi. Ya, jadi mau gak mau bisa di cover sama teman-teman yang lain. Tapi ini Fan mau kemana ya? Iya, Aduh. Diantar tapi pulang. ternyata kali ini Tempest of Blade defense juga udah mulai terbuka. Bakal bisa mundur terlebih dahulu. Belum ada lagi kematian yang didapatkan. Dan bahkan kali ini Lord yang bakal sepertinya menjadi kontes sih harusnya. Iya, tapi ini untuk mengincar Brans ya Om ya. Mengeluarkan banyak banget resource. Emang harus seperti itu atau gimana nih Om? Emang harus seperti itu, udah gak ada jalan lain lagi. Gak ada Kalau lagi. mau angkat Bajan, dia punya Purify rugi. Satu-satunya target yang paling visible, yang paling bisa dilihat itu Brans. Iya. Iya, namun kali ini Fataling coba dibalikin lagi dengan altar pastinya Psychot di bagian depan dan tetap ditempel. Bajan dengan Brans
tidak pernah lepas dan Psychot berhasil ditumbangkan juga oleh Fajri. 1-1. Wow. Dan bahkan kali ini Versiknya bakal coba untuk menargetkan diri kepada seorang Kimura. Tapi sepertinya bakal coba untuk mundur aja karena gak ada Wave Dragon bagi seorang Versiknya. Dan gak perlu recall untuk bisa menambahkan HP-nya lagi. Bahkan dengan adanya laba-laba yang tumbang ditukar dengan adanya Psychot, membuat dari EVOS gak mau mengkomit ke arah Lord-nya. Dan satu buah split push yang memang harus dilakukan sebagai seorang assassin dalam keadaan yang cukup under ya, yaitu split push. Iya benar banget. Dan ini kenapa EVOS nggak langsung start Lord nih Om, kira-kira kenapa Om? Mereka mau main safe juga, apalagi ngeliatin dari linknya kan dia udah mulai melakukan split push. Jadi meskipun mereka tadi dapatin Lordnya, itu masih Lord yang di level biasa, belum yang enhance, belum yang evolve. Jadi agak rugi kalau mereka harus kasihin objektif pasifnya mereka itu turret. Oh iya. Dan sebenarnya Link juga untuk kontes nantinya lebih enak gitu kan. Pas Off Blade datang Retribution bisa aja gitu kan, jadinya kecuri sama teman-teman Aura. Wow, tapi sepertinya juga udah mulai di zoning out ya oleh teman-teman dari Aura Blaze sendiri. Tapi kalau kita intip dari itemization ya Om Wawa. Oke, dan dari itemnya juga penasarannya pasti ngeliatin, cepet banget. Di Hunter Sword tadi udah jadi buat Branch ya. Jadi kalau aku cuma pengen ngeliatin dari Branch, dia punya item apa? Winter mungkin bisa jadi salah satu jawaban untuk Branch. Winter ya. Kalau mau menghindari Atlas ya, jadi dia aman. Jadi memang dia nggak punya Purify, tapi dia punya defense dari item. Betul, setuju sih dengan Winter transian tersebut. Tapi lihat dengan adanya seorang Brand sudah coba untuk nge-poking ke arah Lord yang pertama. Walaupun ini Lordnya belum enhance ya, sepertinya bakal di reset aja. Mengingat 30 detik lagi ini bakal berubah menjadi Lord yang sudah enhance. Tapi lihat dengan adanya Psychot benar-benar mencoba untuk menjalankan wave minionnya sampai satu inner turret di arah bawah berhasil untuk dihancurkan. Tapi lihat dengan adanya sebuah jet kuda dengan Wave Dragon connect kepada seorang laba-laba dari Breakpoint sudah terbuka, tapi berhasil masih mendapatkan satu poin eliminasinya. Tapi lihat laba-laba tumbang kali ini dan bahkan Kimura Demonic Force-nya bakal coba untuk memberikan sebuah damage, tapi Braz dalam ancaman kali ini dengan Ataros Eye. Braz one last hit masih bisa diselamatkan, tapi ternyata tidak. Kimura berhasil untuk ditukarkan nyawanya dengan Brands. Iya, dengan inisiasi yang sebenarnya oke banget tadi dari Versik. Yang tadi aku sebenarnya ragu karena takut damage-nya nggak cukup. Namun Hijume langsung sekarat hampir bisa ditumbangkan. Namun kali ini Jet Kundo berhasil kena ke arah Van. Masih coba kabur menggunakan Tempest of Blade. Namun Psychot di bagian depan langsung melakukan zoning out dan laba-laba yang bisa memaksa untuk teman-teman EVOS harus mundur. Wow, itu ya. Tadi memang Kimuranya harus menjadi kunci sih tadi. Iya, dan sebenarnya altar sih, timing altarnya itu. Iya. Dan Atlas dan laba-laba memang selalu memaksakan untuk mencari Branch ada di mana. Tapi ini pelan dan pasti. Sebenarnya dari Aura Blaze, chance mereka sudah mulai ke build up juga. Laba-laba yang membuka jalan tadi untuk Branch, ke buying time lah mungkin untuk masuk ke mid game seperti ini. Berarti ada peluang untuk Fajri bisa memberikan damage dia dengan clean. Kita belum ngeliat perform dari clean. Tapi kalau memang cleannya bisa masuk ke sini, damage ke arah Versi itu bakal kebalikin keadaan. Versi kali ini sepertinya ada sebuah kesalahan dengan Wave Dragon-nya. Altar pun ke-trigger. Namun kali ini ditempel lagi sama laba-laba, nggak dikasih keluar, bakal difatali. Nggak, ternyata belum. Namun Demonic Force dari Kimura coba untuk melakukan pressure-nya. Dan kali ini masih bisa selamat pastinya dari keduanya. Sebuah pancingan ya, dimana ternyata kita lihat Branch-nya fokus untuk ngancurin satu tertaret di arah middle ya. Tapi dengan adanya sebuah kompensasi tersebut, EVOS bakal coba untuk bergerak menuju ke arah Lord yang pertama. Lord yang sudah enhance pastinya dengan ada sebuah pergerakan juga. Hijume yang bakal coba untuk menjadi garda terdepan bagi teman-teman dari EVOS Icon. Tapi lihat ada Van di sana yang berhasil untuk mencuri, di mana Lord dia berhasil untuk tereksekusi dengan cukup baik dan bahkan berhasil tumbang di tangan seorang Van. Fajri menjadi sebuah kompensasi, tapi Kimura menjadi garda terdepan bagi Aura Blaze dan bahkan Hijume dalam ancaman kali ini. Dan lihat Psychot yang menahan sebuah damage yang masuk. Fajri hilang, Branch hilang, tapi Psychot bakal coba untuk menahan, tapi gak cukup lagi HP-nya dan hilang sudah di tangan seorang Van. Wow, Aura membakar Lordnya langsung berhasil didapatkan dan objektifnya untung banget. Gimana nih Om, Lordnya ke Aura Om? Ya, sesuai target dari Aura memang mereka menjalankan objektif mereka dengan mulus banget. Tugas mereka satu persatu diselesaikan juga. Target ke arah Branch-nya tadi langsung oleh laba-laba dan juga damagernya bakal masuk lewat Van yang udah dapetin item. Versik berhasil untuk mengeluarkan Wave Dragon, tapi sayangnya belum ada follow up di mana seorang Versik kali ini harus tumbang. Dan lihat Lordnya udah berjalan. Ini maksa banget gak sih untuk dapetin purple buff tadi, dia sendirian, teman-temannya belum hidup. Namun ya, kalau kita melihat defensif dari EVOS sendiri, dia masih punya Melissa. Dari Branch juga ada juga Hijume untuk melakukan clear terhadap minion. Dan Psychot yang udah standby kali ini untuk menghandle satu lane. Iya, dan ini tadi juga poin shutdown yang mahal banget sih, dimana Versiknya down.
Ya, dan bahkan dari gold swing-nya. Iya langsung. Keunggulan untuk Aura Blaze kali ini ya. Kalau kita bicara soal siapa yang lebih kuat untuk melakukan clearing wave minion ya udah jelas dari Aura Blaze. Mereka punya Ghost Bursters yang dipakai oleh Faramis. Jadi damage-nya bakal berkali-kali lipat ya kan. Karena bakal nge-bounce dari satu minion ke minion yang lain. Dan juga untuk hero sendiri. Dan Van dengan si Halberdnya split pun sudah bisa dilakukan. Damage sudah dimiliki kali ini oleh Link. Dan dari level gap-nya sekarang sudah mulai tidak terlihat. Iya. Bahkan udah balik sama-sama unggul ya dari Aura ya dengan 2000 network yang udah terselisihkan juga. Slow but sure Aura mencari winning condition bagi mereka. Tapi lihat di arah bottom lane dari Psychots yang masih mencoba untuk menjalankan wave minionnya juga. Udah ada Van yang kita tahu pastinya dari segi rotasi jauh lebih kencang ya dengan ada mobilitas dari seorang assassin yaitu Link sendiri. Bener banget. Waduh, sakit banget tuh. Banget dengan Demon Hunter Sword-nya. Psychots-nya tumbang dan fight back coba dilakukan namun terlalu jauh sepertinya. Dan nggak bisa untuk di fight back lagi sama teman-teman EVOS. Wow. Ini EVOS Icon harus respect sih. Udah mulai harus waspada pastinya. Dengan damage yang dikeluarkan oleh teman-teman Aura Blaze ini bakal bisa menjadi sebuah bom waktu ya. Buat EVOS Icon sendiri mengingat mereka udah mulai terpick off satu persatu. Iya, dan bahkan dari levelnya yang bisa dikejar. Nah, semakin late game seperti ini sebenarnya Aura Blaze keunggulan mereka juga salah satunya adalah punya damage yang lebih dibandingkan dengan EVOS Icon. Mereka punya Clean, mereka punya Octa, mereka juga punya Kimura. Kimura di sini yang akan mengacak-acak backlaner, apalagi dengan hero-hero dash yang dipakai oleh EVOS Icon. Dan Bajan sendiri kita tahu dia ada item defense. Dan tadi kalau nggak salah lihat dari Hijumen juga dia lebih prefer buat mainin defense item. Iya, dia ada Winter juga tadi kalau nggak salah. Namun kalau misalkan kita lihat ya, ini siapa yang mau maju ke arah clean-nya Fajri ya? Nah, Kayak nggak ada. Nah, tadi Fajri di awal-awal belum jadi item. Makanya kita lihat Aura Blaze itu bisa ditekan habis-habisan. Begitu dia jadi item, dia bisa ngebalikin. Iya, dan apalagi juga ini berarti mengandalkan Brand saja sebagai ujung tombak damage deal terbesar ya. Betul. Untuk EVOS Icon sendiri. Tapi Lord yang kedua sekarang udah mulai di setup oleh teman-teman dari Aura. Tapi sepertinya bakal coba untuk di reset begitu saja. Nggak mau mencoba untuk mengkomitisasi ke arah Lordnya tersebut. Karena udah lihat ada sebuah orang Versik kali ini bakal coba untuk memberikan presensinya menuju ke arah depan. Tapi Versik juga balik lagi. Dia mau nendang siapa di depan? Ini Kimura dan Laba-Laba loh yang di depan. Yang penting jangan Laba-Laba sih. Iya, Laba-Laba ini bisa jadi pedang bermata dua. Gitu. Langsung di counter karena dia ada Immortal juga. Jadi nggak worth sih menurut aku. Ada flicker juga. Dan ya kalau kita lihat bottom lane split push yang dilakukan sama Psychots dibalas juga sama Van. Seperti ada satu trapping dan kali ini conceal dari Laba-Laba menuju ke arah Hijume namun masih bisa selamat sepertinya. Altarnya diambil dan bakal terjadi fight kali ini Fataling. Masih bisa dihindari, altarnya di open. Sementara di sisi lain Versik yang langsung di sounding out sama Kimura dan banyak sekali source yang keluar dari keduanya. Wow, informasi pastinya ini udah disampaikan banget ya dengan adanya flicker dan Fataling yang tadi baru saja keluar dari seorang Laba-Laba dari EVOS. Sekarang masih mencoba untuk sneaky dulu nih di area rumputan. Masih mencoba untuk terbuka lagi. Tapi Versik keberadaannya udah ke spot juga dengan Ataros yang sudah dibuka oleh seorang Kimura kali ini. Dan lihat dari orange buff-nya bakal diberikan aja kepada seorang Brands pasti. Ya, ini masih jual beli waktu juga sih. Untuk EVOS Icon lebih karena mereka nungguin ya. Aura ini yang nge-start buat Lordnya karena mau gak mau mereka gak bisa nge-start Lord. Iya, tapi lihat dengan ada sebuah Fataling juga versi kali ini masih bisa mundur terlebih dahulu dengan heal juga dilakukan. Tapi lihat dengan ada sebuah damage yang diberikan dari seorang Fajri. Versiknya juga gak bisa lagi untuk mempertahankan dirinya. Tapi di arah tengah lihat udah mulai terjadi adanya keramaian. Temple Softblade mulai dibuka tapi Winter terancam. Bakal coba menyelamatkan diri tapi Hijume gak bisa lagi untuk bertahan dan bahkan Psychots-nya menjadi nyawa ketiga dari EVOS Icon yang harus ditumbangkan. Tersisa 2 player saja dari EVOS Icon tanpa adanya trade kill sama sekali. Waduh, ini menyisakan Brands dengan Bajan. Dua yang dari tadi memang ditempel di awal. Namun kalau misalkan kita lihat dari Aura masih lengkap. Ultimate-nya juga ready semua. Ini berbahaya banget sebenarnya untuk Aura. Yes, dan bahkan kali ini Fataling dengan ada sebuah perfect match udah mulai terbuka menuju ke seorang Brands dengan tanpa adanya sebuah backup juga. Dan Fokus bahkan objektif. kita lihat dari base-nya yang terbuka Aura berhasil untuk menyamakan keadaan dan membawa EVOS Icon ke game yang ketiga. Wow, oke, permainan yang tenang dari Aura Blaze meskipun mereka tertinggal di awal tadi. Mereka kembalikin semuanya dengan